Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Diki Arianto dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Andalas. Kali ini kita akan mereview buku Sejarah Gerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 sampai 1945. Dengan judul buku Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo Proklamasi 1908 sampai 1945 dengan penulis Dr. Suhartono, penerbit Pustaka Pelajar, desain cover Haitimi El Jaid, terbit tanggal 1 Agustus 1994, tata letak Widodo, Bandung. Budi Utomo. Pembentukannya berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan kampanye di kalangan priai Jawa antara tahun 1906 sampai 1907. Tujuannya itu meningkatkan martabat rakyat bangsa. Peningkatan ini dilaksanakan dengan membentuk Dana Pelajar Student of Funds yang merupakan lembaga yang membiayai para pemuda dan pemuda cerdas yang tetapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo. Dari pertemuan tersebut, Sutomo kemudian menceritakan kepada teman-temannya di Stovia maksud dari tujuan Dr. Wahidin kali itu. Tujuannya adalah semula untuk mendirikan suatu dana pelajar, diperluas dengan jangkauan yang kelak kemungkinan berdirinya organisasi Budi Utomo. Istilah Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangkai atau tabiat, yang Utomo adalah baik atau luhur. Jadi Budi Utomo bisa dapat diartikan perkumpulan orang yang mencapai suatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 pada pukul 9 pagi bertempat di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air adalah di tangan mereka. Maka lahirlah Budi Utomo atau Budi Utomo. Namun para pemuda juga menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak. Di samping itu harus berorganisasi. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa kaum tua yang harus memimpin Budi Utomo. Sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi motor yang akan mempergerak organisasi itu. 10 tahun pertama Budi Utomo menyalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan memang para pemimpin berasal dari kalangan priai atau kalangan bangsawan yang kalangan keraton, seperti Raden Adipati, mantan Bupati Katangerangan, dan Pangeran Aryonoto di Rojo dari keraton Paku-Laman. Tujuan Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang ironis bagi bangsa Indonesia dan bangsa Jawa dan Madura. Pada itu ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Karena itu dikehendaki Budi Utomo hanya memperbaiki sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Juga di kata merdeka sama sekali belum disebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut ditempuhnya beberapa usaha yang sesuai dengan apa adanya cita-citakan oleh Dr. Wahidin. Ini merupakan usaha pertama yang mencapai kemajuan bangsa, peternakan, perdagangan. Jadi semua dimengerti bahwa kemajuan harus dimeliputi berbagai bidang perekonomian, industri, yang berarti bahwa ke arah yang sudah mencapai cita-cita kebudayaan. Budi Utomo mengalami fase perkembangan yang penting saat kepemimpinan Noto Digorjo. Saat itu Dewes Dekker, seorang Indo-Belanda yang sangat pro terhadap perjuangan bangsa Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata politik dengan tindakannya yang nyata. Berkat pengaruhnya, pengertian mengenai tanah air Indonesia makin lama makin diterima dan masuk dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Indespartit yang sudah lama dipersiapkan oleh Dewes Dekker melalui aksi presnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi seluruh orang Indonesia tanpa terkecuali. Bagi tanah air, udara
dan di atas segala-galanya. Abad 20 adalah abad nasionalisme yang artinya sejak mulai awal sampainya dari penutupan abad ini. Timbulnya kesadaran berbangsa, hal ini dapat dilihat dalam sejarah, yaitu kesadaran bangsa Indonesia untuk merdeka. Yang sudah mengawali abad ini, bahkan kesadaran itu diikuti oleh bangsa-bangsa yang menginginkan tercipta nasionalis tersendiri yang ingin merdeka. Terakhir, ternyata baru berlangsung pada abad 20. Yang jelas pikirannya bahwa keinginan bersama untuk membahas diri dari dominasi etnik lain jadi secara universal. Nasionalisme Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda dengan nasionalisme maupun di penjuru dunia. Nasionalisme Indonesia murni merupakan untuk perlawanan dari kolonialisme. Sudahlah selayaknya kalau dominasi sosial politik kolonialisme Belanda itu membangkitkan perlawanan melalui organisasi yang diatur secara modern. Memang organisasi modern itu sebenarnya adalah dampak modernisasi yang terjadi oleh pemerintah kolonial tersendiri. Kebangkitan nasional adalah dampak yang tidak dapat disadari oleh pemerintah. Karena itu, dengan adanya lahirnya Budi Utomo, pihak-pihak yang sehaluan dengan pemerintah merasa heran-heranan mengapa organisasi itu lahir, padahal sebenarnya itu diakui oleh kelahirannya merupakan adaptasi dari inovasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menyesuaikan dengan politik kolonial. Guna memperkuat inovasi itu diperlukan oleh lembaga modern yang mengaitkan semua kegiatan yang di bidang timbulnya lembaga-lembaga yang menampung aspirasi berbagai etnik. Ini karena penderitaan sosial yang berlangsung, yang bersarang dari lubuk hati yang tak kunjung-kunjung selesai. Berbagai perbedaan sosial menyebabkan celah yang makin dalam antara penjajah dan terjajah yang tidak mungkin terjembatani. Di perbedaan ini menghasilkan perasaan inferioritas yang dikembangkan oleh pemerintah yang menurut pikirannya hal itu tidak dapat menciptakan gerakan yang untuk menentangnya. Kekurangan buku ini adalah yaitu cover yang kurang menarik bagi para penbaca dan bahasanya yang mesti digunakan kurang dapat dipahami serta kurang rinci dalam setiap sub pembahasannya. Kelebihan dalam buku ini lengkap, pembahasannya tentang sejarah pergerakan nasional dari Budi Utomo sampai proklamasi. Sekian review buku dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.